Oke, selamat datang di video saya. Untuk video kali ini, saya akan membahas atau mempraktekkan lah, bagaimana cara kita membuat 2 website sederhana menggunakan AWS dan Nginx. Kemudian untuk websitenya nanti dihubungkan ke service Route 53, Route 53 sebagai DNS-nya. Jadi nanti kita harus punya DNS sendiri ya. Dan kemudian nanti ya untuk membuka websitenya kita bisa dengan domain yang sudah kita punya sendiri. Seperti itu. Nah, ini sebelum praktek kita harus start labnya terlebih dahulu. Dan kebetulan ini saya sudah start labnya ya. Ini udah hijau. Kemudian ya selanjutnya kita download dulu untuk SSH key-nya. Nah, ini sudah saya download ya. Nanti saya ganti namanya menjadi Pokey. Terus setelah itu ya udah tinggal dijalankan saja. Nah, ini udah masuk ke dashboard konsol dari AWS-nya. Sebelum kita mulai konfigurasi ya kita harus mempersiapkan infrastrukturnya terlebih dahulu. Jadi kita buat jaringannya dulu melalui service VPC. Nah, ini kita buat dulu VPC-nya. Untuk nama VPC-nya apa ya? Seperti ini, VPC website DNS. Karena nanti kita akan menggunakan DNS sendiri. Untuk IP-nya ini saya tulis 15.20.00/16. Kemudian subnet VPC, pilih yang terbuat tadi ya, yang 15.20. Kemudian subnetnya public subnet. Availability zone pilih yang pertama, terus untuk IP subnetnya ya 10, 20, 10. Oh maaf, bukan 10, 15 ya. Ini 15.20.10.0/24. Create subnet. Kemudian internet gateway, create IGW web DNS. Create. Kemudian attach, pilih VPC-nya, attach. Selanjutnya route table, buat baru RT web DNS. Ini pilih yang tadi dibuat, create. Selanjutnya routes, edit, tambahkan destination-nya 0000, targetnya internet gateway, terus ini save. Terus yang terakhir subnet association, kita tinggal centang subnetnya. Oke, selanjutnya kita buat di situ. Ini ya. Kemudian langsung aja kita launch. Untuk nama situnya server web DNS, terus nama saya. Kemudian untuk MI-nya, OS-nya Debian. Ini biarkan keeper 4K. Ini network setting, edit. Ini pilih yang tadi dibuat 15.20.00. Subnetnya 1 tok. Public IP enable. Terus kemudian di sini security group. Ini saya kasih nama SG web DNS. Untuk membuka port web DNS dan SSH. Nah, ini SSH udah ada, port inbound rule-nya udah ada SSH. Kita tambahkan ini DNS dan web. DNS itu 53,
portnya 53 ini. Yang UDP ada 2 ya, UDP sama TCP. Kita tambahkan semua aja. Walaupun sebenarnya kita pakai UDP cukup, tapi kita tambahkan 2. Terus type-nya anywhere, ini juga anywhere. Nah, ini DNS sudah, selanjutnya web. Web itu HTTP. Ini HTTP. Nah, tapi lebih baik kita tambahkan juga yang HTTPS. Itu portnya 443. Jadi total untuk security group rule-nya itu ada 5. 1 untuk SSH, 2 untuk DNS, dan 2 untuk web gitu. Nah, sudah, langsung kita launch saja. Sudah terlaunch. Kita buka aja ini. Ini ya udah dapat IP public. Kemudian untuk security-nya juga udah aman, ada total 5. Networking juga tadi pakai VPC web chat DNS. Jadi ya kita tinggal menunggu sampai instead ini itu running. Tapi walaupun ini belum running ya, yang ini ya tadi ya. Ini saya matikan aja yang 2 ini yang gak kepakai. Nah ini kan masih initializing, tapi sebenarnya kita bisa langsung menggunakan saja, connect aja langsung. Terus ini komen SSH-nya, SSH ya ini ya. Ini bisa kalian gunakan di CMD, tapi ya sebelumnya harus download Voke terlebih dahulu. Ini namanya Voke ya, tapi misal kalian nggak mengganti namanya menjadi Voke ya nggak masalah sebenarnya, tapi ya harus disesuaikan gitu. Kalau tadi nama yang kalian download itu lab user ya, ini bisa diganti lab user. Tapi untuk saya ganti aja namanya. Ini saya copy dulu. Ini ada beberapa, tapi saya hapus saja yang lainnya. Ini tak ganti namanya mana ya? Rename. Oke. Kemudian klik kanan. Bentar. Klik kanan, open in terminal. Terus tinggal paste. Enter. Ini yes. Nah, sudah masuk ke Linux-nya. Nah, perhatikan ya, kalau kalian di Linux itu jangan kalian biarkan terlalu lama. Jangan lebih dari 1 menit kalian biarkan. Kenapa? Kalau lebih dari 1 menit nanti pasti untuk SSH-nya itu ke disconnect gitu. Jadi ya jangan terlalu lama membiarkan. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan itu sudah pasti masuk ke root-nya, sudo main i. Kalau udah root, ini tinggal kita install atau upgrade dulu untuk package-nya. Pakai perintah apt update. Sudah itu ya, sudah terupdate. Kemudian kita tambahkan package nginx, apt install nginx ng. Sudah terinstall, selanjutnya kita masuk ke itu ya, hapus dulu config-nya, config dasar dari nginx-nya. Jadi rm /etc /nginx terus enable. Terus di sini ada file default. Kita hapus, enter. Nah, selanjutnya kita copy file available-nya. Jadi cp /etc/nginx available default. Nah, ini kemana? Ini ada spasinya ya, jangan lupa ini ada spasinya. Ini ada spasinya. Terus etc, ini tujuannya nginx kita conf.d, kemudian nama dari filenya. Jadi ini namanya web
web1.conf seperti ini, kemudian enter. Nah, untuk kali ini juga saya akan mencoba untuk virtual host. Jadi di satu server ini mempunyai beberapa website. Jadi ini saya cp lagi, tapi ini bukan web1, tapi web2.conf. Jadi total di dalam conf.d itu ada 2 file gitu. Nah, selanjutnya kita coba buka ya, buka konfigurasinya. Jadi cd/etc/nginx conf.d. Terus ini udah masuk di folder conf.d, kemudian ls. Ada 2 file di sini, web1 sama web2. Kita buka dulu yang web1, nano web 1. Nah, kita cukup edit bagian ini ya. Listen ini. Oh ya, untuk menggerakkannya pakai arah kanan kiri atas bawah. Perhatikan ini. Ini saya hapus baris ini. Bisa pakai Ctrl K. Kemudian default servernya juga saya hapus. Kalau kalian pakai Ctrl K itu untuk satu baris ya. Full hapus satu baris. Tapi kalau enggak satu baris ya hapus manual saja. Ini rootnya, root itu letak folder dari website kalian, ini web1. Nanti foldernya akan saya buat web1. Karena ini di web1 ya. Di konfigurasi web1. Kemudian untuk server name, nah ini untuk server name-nya diisi juga dengan domain yang kalian punya. Nah, saya kan punya domain namanya abdillahin.my.id. Jadi saya tulis itu. Kalau udah simpan terus keluar. Itu tadi yang web1, kemudian kita edit yang web2. Sama seperti tadi. Pertama kita hapus ini. Yang ini ya, baris kedua. Hapus. Terus default servernya juga kita hapus. Kemudian scroll ke bawah. Ini rootnya kita sesuaikan menjadi web2. Kemudian server name, profile abdillah.my.id. Ini sudah selesai, tinggal kita save terus keluar. Kemudian kita cek dulu konfigurasinya apakah ada yang error apa tidak. Pakai nginx mint. Kalau syntax is okay, successful, berarti kita bisa restart nginx-nya. systemctl restart nginx. Enter. Sudah terrestart. Sekarang kita tinggal buat websitenya ya di var www. Masuk dulu ke folder tersebut, cd var www. Ini ls, nggak ada folder web1 dan web2 ya, jadi kita buat terlebih dahulu. mkdir web1 web2. Enter. ls lagi, ada foldernya. Kemudian kita tinggal itu ya, buat file index.html. Karena ini saya letaknya di www, jadi untuk membuat file index.html-nya tinggal seperti ini. Nano, ini nggak perlu slash, jadi langsung web1 karena sudah di dalam folder www slash index.html. Seperti ini ya. Kemudian enter. Nah, ini contoh aja supaya lebih cepat saya pakai H1 untuk testing ya. Web1. Saya copy. Simpan keluar. Kemudian yang web2. Paste, kemudian ini saya ganti menjadi web2. Simpan keluar. Sudah selesai. Harusnya ini sudah bisa kita buka, tapi hanya pakai IP. Gitu. Nah, kita kembali ke sini lagi ya. Mana tadi?
Ini ya tadi ya. Nah, ini kalian kalau buka ini itu harusnya itu sudah bisa. Nah, ini error ya. Error kenapa? Karena pakai HTTPS. Ini ya S-nya saya hapus. Nah, harusnya udah bisa. Tapi kalau pakai IP. Nah, kalau kita pakai IP kan ya kesulitan untuk menghafal IP ini. Jadi kita ganti IP ini menjadi domain yang kita punya tadi. Kalau di apa namanya? Kalau di AWS itu dengan perintah yang namanya route 53 service-nya. Ini. Jadi masuk ke sini dan ya sebelumnya pastikan kalian udah punya untuk itunya ya, domainnya ya. Ini saya masuk ke ID Webhost. Ini saya masukkan email dan password saya. Terus ini kode validasinya dituliskan juga. Nah, sambil menunggu ya. Di route 53. Nah, tadi bentar. Wah, oke saya buka lagi aja. Ya, ini udah masuk. Tapi nanti aja ke sini dulu aja. Nah, kalau udah masuk ke route 533, kita get start. Kemudian ini pilih yang create host ions. Kemudian get start. Nah, domain name ini silakan diisi dengan domain kalian. Fill semua ya. Deskripsinya biarkan aja, tab-nya biarkan aja public. Kemudian create. Nah, ini sudah tercreate ya. Yang perlu kita lakukan itu ini klik dulu records-nya, ini klik. Ini ada value name servernya. Nah, ini kita kopikan dan kita masukkan ke ID Webhost. Gitu. Nah, kembali ke sini ya. ID Webhost, kita buka domain. Terus ini ada tulisan statusnya aktif, kita klik ini. Nah, kemudian ini ada name server, diklik. Kemudian gunakan name server lain. Nah, kini kita tinggal isi aja dari name server yang disediakan oleh AWS. Ini kan ada 4. Kita copy satu persatu. Ini yang pertama. Terus ini yang kedua. Ketiga. Terus yang terakhir. Nah, udah semua. Kemudian ganti name server. Ditunggu ya sampai selesai pergantiannya. Nah, perlu diperhatikan juga kalau kita mengganti name server itu membutuhkan waktu. Jadi ya mungkin paling lama lah, paling lama itu 24 jam. Tapi nggak selama ini. Dari pengalaman saya itu nggak selama ini. Mungkin 5 atau 10 menit sudah bisa. Nah, ini udah berhasil disimpan ya. Kalau udah ini udah selesai kita di ID Webhost. Kita kelola domainnya nanti langsung dari route 533 di AWS-nya. Nah, ini udah ya. Kemudian bagaimana cara kita menyambungkan dari sini, dari Debian-nya, dari yang tadi pakai IP menjadi pakai domain saya ini. Nah, kita tinggal kembali ke itu ya, apa namanya, isi situ. Kita copy dulu. Ini klik kanan aja, tab baru. Kita copy dulu bagian IP public. Nah, ini IP publicnya saya copy. Kemudian kembali ke route 533. Nah, ini create record. Terus ini karena saya tidak pakai subdomain dulu, jadi ini saya kosongi record name-nya. Kemudian record type-nya ini A, pakainya A karena pakainya itu IPv4. Kemudian value-nya ini diisi
IP public web kalian. Kalau udah ya tinggal create. Itu yang website pertama. Jadi ini. Kemudian yang website kedua, berarti kan ada dua website, web 1 dan web 2. Ini yang website pertama. Kemudian yang website kedua ya. Ini tadi untuk subdomainnya itu profile.abdillahan.my.id. Kemudian ini tinggal masukkan IP publiknya, sama IP publiknya. Kemudian create. Sudah selesai. Kita tinggal buka saja untuk webnya. Nah, kalau buka biasakan pakai mode penyamaran ya. Untuk ngeceknya apakah IP kita itu sudah tersambung ke domain kita, itu pakai web ini ya, cek mainhost.net. Nah, pakai website ini. Ini opsional, tapi ya kita lebih baiknya cek terlebih dahulu apa sudah tersambung apa belum. Nah, ini hostname-nya tinggal kita tuliskan IP public web kita gitu. Kalau udah enter aja. Nah, ini udah muncul ya IP address-nya ya. Kalau udah muncul, kita coba buka untuk website kita tadi. Website saya ya, abdillahan.my.id. Nah, ini muncul seperti ini lagi, continue. Nah, udah muncul ya web 1. Selanjutnya yang web 2, profile. Continue juga. Nah, sudah selesai. Jadi untuk praktikumnya seperti itu, sederhana. Di server saya mempunyai dua website, web 1 dan web 2. Dan ada dua domain juga, satu domain utama dan satu subdomain. Yang domain utama tadi menampilkan kata web 1. Yang subdomain profile ya, itu menampilkan kata web 2. Jadi seperti itu untuk praktikumnya, dan seperti itu juga untuk tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bisa bermanfaat bagi kalian. Sekian, terima kasih.